Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang perencanaan dalam lingkup publik. Perencanaan itu adalah praktik moral. Maksudnya yaitu bahwa perencanaan itu mempengaruhi cara hidup kita dan bagaimana hubungan antar orang dan institusinya. Hubungannya dengan moral, perencana perlu peduli dengan perubahan sosial. Lebih spesifik pada kemauan perubahan sosial yang diinginkan. Para perencana ini ingin perubahan ini dapat dipertahankan secara moral. Artinya, perubahan sosial itu membawa sesuatu yang baik. Maksud dengan publik yaitu masyarakat yang terorganisir secara teritorial seperti lingkungan RT, kemudian desa, kota, kabupaten, provinsi, atau negara. Maksud dari perencanaan lingkup publik yaitu perencanaan yang menghasilkan kebaikan bersama bagi organisasi teritorial tersebut. Menurut John Friedman tahun 1987, planning attempt to link scientific and technical knowledge to action in the public domain. Artinya yaitu, perencana berupaya menjembatani antara ilmu pengetahuan dasar, yaitu teoritis, dengan ilmu-ilmu pengetahuan teknis atau terapan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Pengetahuan itu terdiri dari pengetahuan ilmiah dan eksperimen, pengetahuan implisit dan eksplisit, pengetahuan teknis dan sosial, yang dimiliki oleh berbagai aktor dari masyarakat. Ketika para aktor ini memasuki area perencanaan, pengetahuan mereka digunakan untuk mengatur tindakan yang secara sengaja digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu biasanya menyangkut dengan petunjuk atau panduan terkait transformasi sosial dan ekonomi. Nah, tadi kan telah dijelaskan bahwa perencanaan merupakan penghubung antara pengetahuan dan aksi, knowledge to action. Nah, perencanaan yang bagaimana itu yang menghubungkan seperti itu, yaitu tradisi perencanaan atau planning tradition. Dulu pernah disinggung bahwa masih ingat tidak ya, mendefinisikan teori perencanaan itu berat. Mengapa? Salah satunya ya karena bidang ilmu perencanaan itu ada yang mendefinisikannya sebagai objek, ada juga yang mendefinisikannya sebagai metode. Yang mendefinisikannya sebagai objek, maksudnya yaitu teori perencanaan sebagai alat untuk memproduksi dan mengatur hubungan antar manusia dan struktur dalam ruang. Sedangkan yang dimaksud dengan mendefinisikan sebagai metode, yaitu teori perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang hubungannya dengan pembangunan spasial. Nah ini bahasa Inggrisnya. Sehingga kita itu membutuhkan ilmu tentang perencanaan. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka menentukan apa sih ilmu perencanaan itu. Ilmu itu dapat menjadi metode dan instrumen berdasarkan waktu, tempat, dan konteksnya. Nah, masalah-masalah itu bertanggung jawab memunculkan perencanaan-perencanaan. Nah, ini yang menyebabkan perencanaan-perencanaan itu memiliki tampilan yang berbeda-beda, yaitu different appearance. Penampilan yang berbeda-beda ini yang disebut dengan tradisi perencanaan, yaitu penghubung antara pengetahuan dan aksi.
Friedman tahun 1987 membedakan menjadi 4 tradisi perencanaan, yaitu ada planning as social reformation, planning as policy analysis, planning as social learning, dan planning as social mobilization. Social reform dan social mobilization ini merupakan tradisi perencanaan yang sudah tua. Jadi munculnya itu pada abad 19, awal abad 19-an. Sedangkan dua lainnya yaitu policy analysis dan social learning ini munculnya pada saat antara periode Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Great Depression ini kalau kalian pengen tahu yaitu terjadi krisis ekonomi di Amerika, sehingga tapi berdampak pada seluruh negara-negara di dunia, terjadi sekitar tahun 1929. Kalau Perang Dunia Kedua ini terjadi sekitar tahun 1939 sampai 1945. Nah, apa yang dimaksud dengan tradisi-tradisi perencanaan tersebut? Yang pertama yaitu planning as social reformation, atau perencanaan sebagai reformasi sosial. Di sini, perencanaan menggabungkan teknologi perencanaan dan power atau kekuasaan untuk merancang atau melaksanakan tindakan. Yang kedua, planning as policy analysis, ini merupakan perencanaan sebagai analisis kebijaksanaan. Jadi, perencanaan melandaskan diri pada permasalahan dan tujuan secara bertautan. Yang ketiga, itu ada planning as social learning. Jadi, perencanaan sebagai pembelajaran sosial atau proses pengembangan masyarakat. Ini lebih menekankan pada hubungan kerjasama antara perencana dan masyarakat yang akan memakai rencana tersebut. Yang keempat, itu ada planning as social mobilization, atau perencanaan sebagai strategi memobilisasi masyarakat. Ini lebih menekankan pada emansipasi sosial atau persamaan hak masyarakat, bukan ke rekayasa sosialnya dan perubahan strukturalnya. Seperti apa rincinya dari keempat tradisi perencanaan ini? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu planning as social reformation. Nah, tradisi ini itu fokus pada peran negara membimbing masyarakat. Latar belakangnya ini yaitu adanya reformasi keadaan sosial sosial ekonomi yang berantakan yang ditinggalkan oleh Perang Dunia ke-1, yaitu trauma akan perang. Sebagai informasi bahwa Perang Dunia I ini berakhir tahun 1918. Perang Dunia I ini dinilai sebagai perang yang paling destruktif atau perang yang paling merusak dalam sejarah dunia. Banyak yang tewas, kemudian sarana-prasarana banyak yang hancur, pusat-pusat industri hancur. Nah, sehingga di sini intervensi dari negara atau pemerintah perlu dilakukan agar ketidakadilan atau ketidakefisiensi dan pemborosan itu dapat dihindarkan. Tujuan dari tradisi perencanaan ini yaitu meningkatkan standar hidup masyarakat, memanusiakan industri, yaitu memanusiakan hubungan antara industri dengan masyarakat, lalu menciptakan harmoni dan menghindarkan konflik dari kelompok yang ada. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan merekayasa terbentuknya semacam organisasi atau asosiasi atau ikatan atau perkumpulan masyarakat. Contohnya misalkan asosiasi perdagangan, asosiasi profesi, asosiasi petani atau kelompok tani, kemudian asosiasi pegawai, nah semacam organisasi seperti itu. Nah, sifat dari organisasi ini itu fleksibel, responsif dan produktif, tidak seperti organisasi pemerintahan. Nah, organisasi-organisasi ini kemudian dijadikan sebagai instrumen atau kaki tangan pemerintah dalam rekayasa perencanaan pembangunan kota. Model perencanaan yang ditawarkan di sini yaitu blueprint planning. Blueprint planning masih ingat ya? Blueprint planning itu cetak biru, jadi sudah ada rencana detailnya. Seperti contohnya kalau konsep yang menganut
Blueprint planning itu yaitu terkait Garden City. Di Garden City dia sudah merencanakan mana-mana yang area-area yang untuk pertanian, mana yang untuk perdagangan, mana yang untuk industri, mana yang jalur transportasinya, seperti itu. Tradisi yang kedua yaitu planning as policy analysis. Jadi fokusnya pada organisasi yang lebih besar, bisa negara, dan bagaimana organisasi tersebut meningkatkan kemampuannya untuk mengambil keputusan secara rasional. Latar belakangnya yaitu dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Simon tentang administrative behavior atau tingkah laku organisasi pada bagaimana mereka meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan organisasi yang lebih besar, contohnya negara, untuk mengambil keputusan yang rasional. Caranya yaitu dengan membuat pengambilan kebijaksanaan secara rasional, kemudian mencari solusi yang dianggap benar untuk menyelesaikan masalah. Di sini, planner berperan sebagai teknokrat atau pemerintah. Pengambilan keputusan secara rasional itu yang seperti apa? Kalau kalian masih ingat, minggu lalu sudah menjelaskan bahwa rasional itu pengambilan tahapan yang rasional itu ada 7 tahapan. Jadi yang pertama ada formulasi tujuan dan sasaran, kemudian identifikasi dan desain alternatif utama untuk mencapai tujuan, memprediksi konsekuensi dari alternatif-alternatif itu, lalu evaluasi konsekuensinya, kemudian diambil keputusannya, lalu implementasi, kemudian ada timbal balik atau feedback. Nah, ini yang dimaksud dengan pengambilan keputusan secara rasional melalui serangkaian tahapan-tahapan. Yang ketiga, itu ada planning as social learning. Latar belakangnya berawal dari teori-teori tentang pembangunan. Fokus utamanya yaitu tindakan nyata yang bertujuan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat dalam suatu lingkup tertentu. Pengetahuan berasal dari pengalaman dan divalidasi dalam praktiknya. Perilaku sosialnya ini dapat diubah melalui eksperimen sosial atau pengamatan yang cermat terhadap hasilnya, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Aktor di sini yaitu suatu kelompok masyarakat tertentu atau komunitas, sedangkan agen perubahannya yaitu planner. Dan planner di sini bertindak sebagai trainer atau fasilitator atau konsultan atau organisator. Jadi planner atau perencana dan masyarakat ini belajar bersama-sama dalam suatu proses perencanaan tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu planner atau aktor perencana melibatkan diri secara intens dan belajar bersama-sama masyarakat. Planner atau aktor ini membuat semacam pancingan atau sedikit strategi atau taktik menuju perubahan. Misalkan pembersihan selokan secara gotong royong, memperbaiki jalan. Nah, tujuannya agar terjadi komunikasi antara planner dengan target grupnya yaitu masyarakat untuk memancing permasalahan-permasalahan yang terpendam yang belum muncul. Tujuannya tidak dirumuskan di depan, melainkan di tengah-tengah perjalanan bersama-sama dengan masyarakat di tengah proses interaksi tersebut. Ini dilakukan dengan membentuk atau membuat kelompok-kelompok kegiatan berdasarkan tugas atau tantangan permasalahan khusus yang langsung mengenai kepentingan kelompok. Yang keempat itu adalah tradisi perencanaan sebagai mobilisasi sosial atau planning as social mobilization. Latar belakangnya yaitu kesetaraan hak sosial masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu mendasarkan diri pada gerakan arus bawah. Jadi ini lebih bottom up planning begitu. Kemudian tidak berawal dari tujuan maupun sasaran, melainkan dari kritik sosial tentang keadaan saat ini.
Demikian penjelasan 4 tradisi perencanaan. Rangkumannya yaitu yang pertama, kalau planning as social reformation itu peran pemerintah sangat dominan. Perencana bertindak sebagai agent of change, agen perubahan. Sifat-sifat perencanaannya ini sentralisir, terpusat untuk masyarakat, dan dia lebih ke arah top down, berjenjang dan dengan politik terbatas. Kemudian, kalau planning as policy analysis, perencana bersama stakeholder memutuskan persoalan dan menyusun alternatif kebijakan rencana. Yaitu perencana di sini bertindak sebagai teknokrat atau pemerintah. Sifat perencanaannya yaitu desentralisasi dengan masyarakat, saintifik, top down, di sini masih top down, dan dengan politik terbuka. Sedangkan kalau planning as social learning, perencana ini sebagai fasilitator atau konsultan atau organisator. Sifat perencanaannya ini learning by doing, belajar dari melakukannya. Sifatnya yaitu tidak terpusat oleh masyarakat, ini lebih ke bottom up, jadi perencanaan dari bawah. Kalau yang social information dan policy analysis ini top down, perencanaan dari atas. Nah, kalau yang social learning ini bottom up dengan politik terbuka. Yang keempat, planning as social mobilization, ini perencana sebagai provokator. Provokator ini yaitu lebih kepada orang yang memberikan nasihat atau mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Jadi lebih ke arah advokasi, jadi menyarankan untuk melakukan sesuatu itu. Sifat perencanaannya adalah bottom up, jadi dari bawah dan atas dasar kebersamaan. Demikian penjelasan dari 4 tradisi perencanaan. Kita lanjutkan ke dalam politik perencanaan. Kenapa perencanaan ada hubungannya dengan politik? Karena perencanaan dalam lingkup publik itu bersifat politis dan memiliki kecenderungan konflik. Mana hubungan antara perencanaan dan politik? Kalau kalian ingat bahwa definisi perencanaan itu adalah kegiatan untuk mengatur atau mengakomodasi kebutuhan keinginan banyak orang dalam suatu masyarakat. Namun, permasalahannya tidak semua kebutuhan atau keinginan orang itu dapat dipuaskan. Sehingga ini berpotensi memunculkan konflik karena tidak semua kebutuhannya dapat dipuaskan tersebut. Sehingga perlu dicari metode untuk menyelesaikan atau memecahkan konflik-konflik tersebut. Metode inilah yang disebut dengan politik. Jadi merupakan cara untuk mengambil keputusan mengenai kebutuhan mana atau kebutuhan siapa yang harus dipuaskan berdasarkan sumber daya yang ada. Jadi kalau politik yang sekarang itu maknanya sudah negatif ya. Nah, sebenarnya politik itu adalah metode untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi mengambil keputusan mana-mana yang diambil, mana-mana yang dipuaskan. Hubungan perencanaan politik lebih ke, jadi kalau planning itu adalah bagian dari suatu proses politik yang menyangkut terkait pernyataan, pemantapan, pertimbangan, penyatuan dari pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sesuatu itu harus diatur, bagaimana sumber daya itu harus didistribusikan atau dimanfaatkan, dan seberapa jauh individu itu, kepentingan dari individu-individu itu harus dikendalikan atau diatur atau dibatasi atau mungkin dipaksakan. Nah, peran perencana dalam suatu proses politik itu yaitu mengontrol dalam pemanfaatan atau penggunaan lahannya. Kemudian sebagai sinteser dari kekuatan-kekuatan yang membangkitkan kebutuhan akan penggunaan lahan dan yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan penggunaan lahan. Demikian hubungan antara perencanaan dengan politik. Demikian
Demikian materi hari ini terkait perencanaan dalam lingkup publik, tradisi perencanaan, dan perencanaan dengan politik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya. Oke, kita tutup sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.